Baik, dilanjutkan Bu ya di langkah ketujuh ini mengenai penutupan sesi keempat. Nah, dari langkah satu sampai keenam, coba ibu-ibu apa yang ibu-ibu dapatkan hal-hal penting yang sudah disampaikan tadi? Ya, coba Ibu Siti apa saja? Heeh, jadi tahu ya sekolah PAUD yang deket di mana aja. Oke, heeh. Jadi nggak cuma tahu Bu ya, tapi kita pun harus bisa eh, apa mendorong anak untuk bisa masuk sekolah kalau misalkan memiliki anak yang masih usia dini ya Bu ya. Nah, kemudian yang lainnya Bu bisa ditambahkan, Bu Kokom, boleh. Oke, bisa membantu anak sukses di sekolah, membimbing anak mengerjakan PR, punya, biar nilainya bisa sesuai yang kita harapkan, bisa dapat nilai 100 gitu ya, ataupun tidak dapat nilai jelek di sekolahnya ya. Nah, yang lainnya Bu ada? Oke, baru dua orang, satu orang lagi ya Bu. Boleh, sok. Betul. Jadi mengatasi anak yang tidak mau sekolah tuh istilahnya ibu-ibu jangan menjudge si anak ya, jangan menyudutkan, kita harus bisa mensupport si anak, memberi masukan, misalkan memberikan masukannya dicontohkan ke teman-teman yang lain yang sudah berprestasi. Nah, diberikan energi positifnya apa nanti ke depannya yang akan dia alami kalau misalkan dia tidak bisa mengikuti yang hal baiknya itu gitu ya. Oke. Setelah itu saya mau balik ke flip chart atau buku gambar yang tadi sudah disampaikan ya di langkah sebelumnya mengenai manfaat pendidikan di usia dini. Manfaatnya nih ada bagi anak dan bagi orang tua nih Bu ya. Nah, coba ibu-ibu bagi anak apa aja Bu? Nah, bisa dibacakan ya ibu-ibu. Yang satu, terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Oke, jadi anak-anak tuh terbiasa bangun pagi, terus sarapan, pakai seragam, terus jadwal masuk sekolah, nyampe di sekolah harus jam berapa, terus pulang dan pulang ke rumah pun harus jam berapa. Jadi aturan eh, rutinitas tersebut anak-anak akan terbiasa Bu ya dengan rutinitas di awal di sekolah PAUD atau TPA, dan nanti ke jenjang sekolah dasar dia akan bisa ini lagi terbiasa. Nah, sesuai poin kedua Bu ya, terbiasa mengikuti aturan. Aturan yang dimaksud aturan sekolah ataupun aturan rumah tangga ya. Misalkan aturan pergi sekolah yang tadi saya sampaikan ataupun aturan lainnya Bu ya, kayak pulang sekolah, pulang sekolah, jam sholat dan segala macam ya. Kemudian poin ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai usianya ya, yang pastinya nanti pelajarannya pun untuk di sekolah usia dini seperti PAUD atau TPA, pastinya anak-anak akan mengenal pembelajaran awal dasar, misalkan mengenal angka, warna, kemudian huruf. Nah, itu akan didapatkan ya. Kemudian poin selanjutnya keempat, lebih percaya diri Bu si anak. Betul, anak-anak kan lebih percaya diri kalau misalkan dia sudah terbiasa sekolah di usia dini Bu. Nanti dia akan lebih percaya diri saat masuk sekolah dasar. Nah, sesuai poin ke selanjutnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru Bu ya. Dan lebih siap belajar di sekolah dasar ya, karena dia nggak akan cengeng lagi Bu, aduh ini teman-teman baru gitu kan, malu gimana. Nah, itu akan menghilangkan rasa malu si anak-anak Bu, bener, nggak cengeng lagi Bu ya. Nah, kemudian manfaat bagi orang tua nih, bertambah teman pastinya Bu ya, teman sesama orang tua murid, eh, banyak teman banyak rezeki Bu ya pastinya. Dan bisa berbagi pengalaman, poin keduanya manfaat bagi orang tua. Oke. Nah, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga, poin ketiga. Nah, poin keempatnya Bu, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Bekerja mendapatkan uang. Nah, ini bisa dimanfaatkan dari sosialita yang dibangun dengan orang tua murid yang lainnya ya, misalkan gosipnya mengenai bisnis Bu ya, hal-hal positif gitu. Misalkan si Ibu Nok jualan kerudung misalkan ya, saat
ngumpul-ngumpul ngerumpi sesama orang tua murid, kemudian ada yang lainnya jualan makanan seperti itu Bu. Nah ya, bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi tambahan uang. Dan yang terakhir, belajar cara mendidik anak dari guru. Nah, manfaat pendidikan, manfaat untuk orang tua juga ya, ini harus bersosialisasi dengan gurunya juga Bu, jangan hanya dengan orang tua muridnya aja ya, tapi dengan gurunya, karena memang kita harus bisa menjadi guru di rumah, dan dititipkan ke guru di sekolah juga. Jadi harus bisa konsultasi dengan guru untuk bisa membangun anak yang lebih baik Bu ya. Oke ya, oke, ada yang tanyakan Bu? Paham ya? Oke, lanjutkan nih cara membantu di flip side selanjutnya, cara membantu anak sukses di sekolah Bu ya. Jadi poin pertamanya bisa dibantu Ibu Ketua Kelompok bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah ya. Jadi kalau anak sekolah pulang sekolah ditanyakan pengalamannya apa aja hari ini. Dek, kamu ngapain aja hari ini? Pelajarannya apa saja yang sudah didapatkan hari ini? Coba sharing ke ibu ya. Nah seperti itu contohnya. Jadi bisa sama ibu bisa dimonitoring nih apa aja yang dia sudah dapatkan, apa aja yang dia hadapi kendalanya. Jadi langsung dicarikan solusinya biar anak lebih pede lagi Bu ke depannya ya. Oke, kemudian memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, yang maksudnya kalau misalkan si anak dapat poin atau nilai kurang baik di sekolah, jadi sama ibu jangan disalahkan Bu ya, tapi dikoreksi apa aja, dikasih semangat lagi. Jangan kendor, jangan istilahnya jangan kamu mah udah main mulu gini gini gini, jangan Bu ya. Ya, jadi harus bisa memberikan energi positif ke si anak. Ya udah deh, nih salahnya nanti ujian jangan sampai salah lagi ya deh ya. Nah ini jawabannya dibantu sama ibu gitu. Nah selanjutnya bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah Bu ya. Nah membantunya jangan sama ibu semuanya dikerjain. Misalkan ada soal matematika nih ya, soal matematika 1+1 sama ibu dikerjain, anaknya kemana gitu, jangan Bu. Tapi duduk bareng terus diulas bersama agar si anak tahu penyelesaian tugasnya seperti apa ya. Jadi harus didampingi ya Bu ya. Oke, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah nih Bu, membuat jadwal sekolah ini setelah pulang sekolah, misalkan nyampe rumah harus jam berapa, terus nyampe rumah tuh harus ngapain, ganti baju kah, atau langsung mandi, atau langsung makan. Nah itu harus dibuatkan jadwal kegiatan pulang sekolahnya oleh ibu sebagai guru di rumah Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan guru di sekolah yang tadi saya sampaikan. Jadi ibu ini di rumah nih Bu ya, bukan cuman jadi ibu yang melahirkan saja Bu ya, tapi jadi guru juga Bu ya, karena guru yang terbaik itu adalah orang tua Bu ya. Oke, ibu yang ditanyakan? Oke, cukup paham? Baik. Nah ibu, jadi nanti kalau misalkan sudah di rumah, lihat buku pintarnya ya, lihat buku pintarnya mengasuh anak, dan minta sama anak-anak untuk bisa komunikasi lebih terbuka lagi Bu ya. Baik, mungkin itu saja langkah 1 sampai 3, langkah 7 maksud saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.